Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi pada perkuliahan matematika diskrit ya, dimana pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada pertemuan ketiga gitu ya. Setelah dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai prinsip dasar menghitung, kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai prinsip pigeonhole gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai permutasi dan kombinasi. Saya rasa istilah permutasi dan kombinasi juga sudah tidak asing gitu ya bagi teman-teman, sudah familiar. Nah, di sini nanti coba kita kupas satu persatu, kita bahas kemudian bagaimana kalau misalkan permutasi dan kombinasi ini kita terapkan pada masalah-masalah yang kontekstual gitu ya. Oke, langsung saja. Di sini ada dua ilustrasi gitu ya terkait dengan permutasi. Jadi misalkan ada kasus yang pertama itu ada kasus berapa banyak cara untuk memilih 3 siswa dari 5 siswa untuk berbaris gitu ya. Berarti kita diminta memilih 3 dari 5. Ini sama artinya dengan kita punya 3 posisi gitu ya, yang bisa diisi oleh 5 siswa. Nah, di sini untuk posisi yang pertama ini berarti kan ada 5 kemungkinan siswa yang bisa mengisi posisi pertama gitu ya, karena total semuanya ada 5. Kemudian untuk posisi yang kedua berarti ada 4 siswa. Kenapa? Karena satu orang siswa sudah mengisi posisi yang pertama. Kemudian posisi yang ketiga berarti sisanya sudah ada satu di posisi pertama, kemudian ada satu lagi di posisi kedua, berarti sisanya ada 3. Nah, ini kita gunakan aturan perkalian sehingga diperoleh seperti ini, 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Jadi ada 60 cara untuk memilih 3 siswa dari 5 siswa. Nah, kemudian kita lihat untuk kasus yang kedua gitu ya. Ada berapa banyak cara menyusun 5 siswa untuk berbaris. Ini sebenarnya mirip ya teman-teman antara kasus 1 dengan kasus 2. Bedanya kalau kasus 2 ini 5-5-nya yang kita susun gitu ya. Kalau tadi kan kasus pertama itu 3 yang kita susun, 3 dari 5. Kalau yang kasus kedua ini 5 dari 5 ya. Berarti kita ada 5 posisi yang mau diisi gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini posisi yang pertama itu ada 5 orang yang bisa menempati gitu ya. Kemudian setelah berkurang 1 di posisi pertama, sisanya masih ada 4, kemudian ada 3, ada 2, kemudian ada 1. Kita pakai aturan perkalian, hasilnya ada 120 cara. Jadi seperti itu ya. Ini contoh ilustrasi gitu ya yang membawa kita ke konsep permutasi. Nah, selanjutnya permutasi itu sendiri apa sih? Jadi permutasi dari sebuah himpunan dengan objek yang berbeda gitu ya, himpunan dengan n objek ya sebenarnya ini bisa dibawa ke n objek gitu ya. Itu adalah sebuah susunan terurut dari objek-objek tersebut. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah ini, terurut ini ya. Jadi kalau permutasi ciri khasnya adalah dia memperhatikan urutan. Nah, kalau misalkan kita punya permutasi R gitu ya, permutasi R itu artinya apa? Susunan terurut R objek dari sebuah himpunan yang terdiri dari N objek yang berbeda. Jadi permutasi R itu adalah susunan terurut dari R objek gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Yang perlu ditegaskan adalah permutasi itu sendiri dia merupakan susunan ya, susunan terurut atau susunan yang memperhatikan urutan gitu ya. Oke, berikut ini ada contoh untuk permutasi. Kita lihat untuk contoh 1. Jadi misalkan ada sebuah himpunan S katakanlah, di mana S itu adalah himpunan 1, 2, 3 gitu ya. Nah, susunan terurut 3, 2, 1 ini sebuah permutasi dari S. Kemudian lebih lanjut, susunan terurut 3, 2 itu adalah permutasi 2 dari S. Kenapa? Karena ada dua anggota yang disusun di sini ya. Kalau ini tadi berarti permutasi 3 itu juga boleh ya, kita mengatakan bahwa di sini ada 3-3-nya yang diatur susunannya gitu ya. Oke, kemudian kita lihat pada contoh yang kedua, misalkan himpunan S itu terdiri dari 3 anggota ini yaitu A, B, dan C. Nah, permutasi 2 dari S itu apa saja? Ada AB, kemudian ada AC, ada BA, ada BC, ada CA, dan juga ada CB. Nah, di sini akibatnya berarti ada 6 permutasi
2 dari himpunan dengan anggota 3 elemen yang berbeda. Ini sebenarnya bisa menggunakan aturan perkalian gitu ya. Berarti kan kalau permutasi 2 dari 3 itu sama artinya kita mau mengatur mau mengisi 2 slot gitu ya. Dimana yang akan kita gunakan untuk mengisi 2 slot ini ada sebanyak 3. Berarti posisi yang pertama itu ada 3 yang bisa kita masukkan. Kemudian setelah 1 masuk di posisi pertama, sisanya ada 2. Berarti tinggal dikalikan, yaitu nilainya hasilnya adalah 6 gitu ya. Oke. Nah, di sini banyaknya permutasi R dari N objek yang berbeda itu biasa dinotasikan dengan P, N, R, kemudian NPR itu juga ada. Kemudian dan masih banyak lagi ya, masih ada beberapa notasi yang lain. Jadi teman-teman harapannya bisa familiar dengan berbagai notasi itu. Nah, di sini untuk pembahasan kita akan menggunakan notasi PNR yang seperti ini ya bentuknya. Nah, di mana untuk menentukan banyaknya permutasi tadi atau untuk mengeksekusi permutasi R dari N ini kita gunakan aturan perkalian ya. Oke, coba kita lanjutkan. Nah, di sini ada teorema yang berkaitan dengan permutasi gitu ya. Jadi misalkan ada N itu bilangan bulat positif, kemudian R itu adalah bilangan bulat dengan R-nya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan N. Maka permutasi R dari himpunan dengan N elemen yang berbeda itu adalah ini permutasi R dari N itu sama dengan N kali N min 1 kali N min 2 dan seterusnya sampai dengan kali N min R plus 1. Nah, di sini untuk membuktikan kebenarannya gitu ya, kita akan menggunakan aturan perkalian. Nah, di sini kan sama artinya kita mau menyusun gitu ya, menyusun atau membuat slot sebanyak berapa? Ada sebanyak R gitu ya. Nah, di sini ada sebanyak R. Nah, untuk memilih posisi yang pertama gitu ya, atau elemen yang pertama, itu kan kita bisa memasukkan atau banyaknya kemungkinan yang bisa masuk di sana ada sebanyak N gitu ya, di sini. Kenapa sebanyak N? Ya, karena kita mencarinya tadi adalah permutasi R dari N elemen yang berbeda. Nah, jadi jumlah semuanya itu ada N, berarti semuanya masih memungkinkan mengisi posisi yang pertama, ya. Kemudian untuk posisi yang kedua berarti dikurangi 1 dari yang depan tadi, berarti di sini masih ada N min 1. Nah, di sini untuk posisi yang kedua, tadi kan yang pertama itu ada sebanyak N, kemudian posisi yang kedua itu sebanyak N min 1. Begitu juga seterusnya. Posisi yang ketiga berarti N min 2. Berarti yang di sini ada N min 2. Begitu seterusnya sampai dengan elemen yang ke R. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, ini kan sebenarnya untuk elemen yang pertama gitu ya. Elemen yang pertama ini kan ada sebanyak N cara itu tidak lain adalah N min 0 gitu ya. Kemudian di sini untuk elemen yang kedua itu ada N min 1. Kita lihat polanya. Jadi ketika di sini pertama, di sini 0. Di sini kedua, ternyata di sini 1 gitu ya. Di sini ketiga, di sini 2. Nah, berarti kan turun 1 ya dari yang di sini. Dari urutan elemen yang di sini. Berarti kalau di sini kita mau mencari untuk elemen ke R, berarti N-nya dikurangi apa? Dikurangi R min 1. Atau bisa kita buat menjadi N min R plus 1 ya. Oke, dengan demikian kita terapkan aturan perkalian, berarti tinggal kita kalikan semuanya. Dari mulai elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga, sampai dengan elemen ke R. Jadi, permutasi R dari N itu tidak lain adalah N kali N min 1 kali N min 2 dan seterusnya kali N min R plus 1. Ya. Nah, di sini untuk permutasi 0 dari N gitu ya, ini artinya berarti kita mencari susunan terurut dari suatu bentuk dengan 0 anggota gitu ya. Nah, berarti di sini kan tidak ada anggota yang mau disusun, artinya kita membentuk suatu himpunan kosong gitu ya. Jadi cuma satu kemungkinannya yaitu himpunan kosong itu sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita coba melihat akibat 1, di mana di akibat 1 ini mulailah nampak kenapa formula dari permutasi R dari N itu bentuknya kok N faktorial dibagi N min R faktorial gitu ya. Nah, jadi
Jika N dan R itu adalah bilangan bulat dengan syarat seperti ini ya, jadi R-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan N, maka ini permutasi R dari N itu tidak lain adalah N kali N-1 kali N-2 dan seterusnya kali N-R plus 1, ini by teorema 1 tadi ya, itu sama dengan N faktorial dibagi N-R faktorial. Nah, di sini untuk pembuktiannya kita pecah jadi dua kasus. Kasus yang pertama ini kita buat seperti ini agar kita bisa memanfaatkan teorema 1 ya. Nah, berdasarkan teorema 1, permutasi R dari N itu tidak lain adalah N kali N-1 kali N-2 dan seterusnya kali N-R plus 1. Nah, di sini kan sebenarnya bisa saya buat ini sama dengan dikalikan 1 kan. Nah, ini satunya kita dimodifikasi menjadi N-R kali N-R-1 kali dan seterusnya sampai dengan kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan bentuk yang sama. Jadi satu ini itu kita modifikasi menjadi satu bentuk pembagian gitu ya, di mana pembilang dan penyebutnya dia sama. Kemudian bentuknya itu yang kita pilih seperti apa? Itu adalah bentuk yang sekiranya nanti bisa membawa kita ke tujuan kita, yaitu n faktorial ya. Nah, akhirnya diambillah bentuk ini pengalinya, n-r-1 dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan dari yang depan ini ya, n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya kali n-r plus 1 kali n-r, n-r-1 dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1 ini ya, yang saya tandai, ini tidak lain adalah n faktorial. Kemudian dibagi dengan, nah yang bawah ini, n-r kali n-r-1 dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1 itu tidak lain adalah n-r faktorial. Oke, sampai di sini aman untuk kasus R-nya lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan N. Masalahnya di sini masih ada untuk yang sama dengan 0. Nah, untuk melihat yang sama dengan 0, kita coba Pn, kemudian R-nya kita ganti dengan 0. Berarti nanti hasilnya adalah N faktorial dibagi N-0 faktorial, yaitu N faktorial dibagi dengan N faktorial, sama dengan 1. Nah, ini sesuai dengan tadi catatan sebelumnya ya. Catatan sebelumnya kita punya Pn0 itu nilainya adalah 1, yang tidak lain adalah himpunan kosong tadi ya. Nah, berarti di sini juga terbukti berlaku untuk R sama dengan 0. Dengan demikian, kita sudah berhasil membuktikan bentuk Pn, R atau permutasi R dari N itu tidak lain adalah N faktorial dibagi N-R faktorial. Nah, selanjutnya ini sebagai catatan tambahan gitu ya, dengan memanfaatkan formula pada akibat 1, permutasi N dari N itu tidak lain adalah N faktorial untuk N elemen bilangan bulat tak negatif. Dari mana? Berarti kita bisa melihat pakai formula dari akibat 1 tadi, berarti di sini ada N faktorial dibagi N-N faktorial ya. Nah, kita tahu bahwasanya N-N itu 0 faktorial itu tidak lain adalah 1 ya, berarti N faktorial dibagi 1, ya tidak lain adalah N faktorial. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa contoh untuk permutasi ya. Contoh 1, teman-teman bisa melihat di sini ada berapa banyak cara memilih juara 1, juara 2, dan juara 3 dari 100 orang yang mengikuti suatu kompetisi. Nah, ini tentunya kita gunakan permutasi. Kenapa? Karena tidak bisa ya yang sudah mendapatkan juara 1 nanti mendapatkan juara 2 itu kan tidak bisa. Dan ketika si A di juara 1, si B di juara 2, si C di juara 3 itu kan tidak sama dengan si B di juara 1, si A di juara 3, kemudian si C di juara 2 itu kan tidak bisa ya. Jadi di sini urutannya harus benar-benar diperhatikan. Berarti kalau seperti ini kita menggunakan permutasi ya. Karena kita mau memilih juara 1, 2, 3 berarti ada 3 ya. Kita mencari permutasi 3 dari 100. Yaitu 100 kali 99 kali 98. Berapa nilainya? 970.200. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, misal terdapat 8 atlet yang mengikuti suatu lomba lari gitu ya. Adapun hadiahnya berupa medali emas untuk pemenang pertama, medali perak untuk pemenang kedua, dan medali perunggu untuk pemenang ketiga. Pertanyaannya adalah ada berapa banyak cara yang mungkin untuk memberikan medali kepada para atlet. Nah, ini kurang lebih masih sama dengan contoh yang pertama tadi gitu ya.
Jadi urutannya benar-benar diperhatikan di sini sehingga untuk menentukan banyaknya cara tadi, karena tadi ada medali emas, perak, dan perunggu, berarti ada 3 gitu ya. Kita mencari permutasi 3 dari 8, yang tidak lain adalah kalau kita proses nanti hasilnya 8 kali 7 kali 6 yaitu 336. Oke, kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Untuk contoh yang ketiga, di sini misal ada seorang sales gitu ya, dia harus mengunjungi 8 kota yang berbeda. Sales harus memulai kunjungan dari satu kota yang telah ditentukan, dan kemudian dilanjutkan ke kota-kota berikutnya dengan urutan sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, ada berapa banyak kemungkinan urutan yang dapat sales gunakan untuk melakukan kunjungan. Nah, di sini kan ada 8 gitu ya. Kalau misalkan saya buat kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kota pertama ini sudah ditentukan. Misalkan dia berangkat itu dari kota Jakarta gitu ya. Berarti kan sudah tidak ada lagi pilihan untuk di kota yang pertama. Sisanya adalah ya yang setelah kota pertama dari 2, kota kedua sampai kota ke-8. Berarti di sini ada 7 kota. Berarti apa? Banyaknya kemungkinan urutan yang bisa digunakan si sales untuk melakukan kunjungan itu berarti apa? Itu adalah permutasi 7 dari 7 ya, atau 7 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang tidak lain adalah 5040. Oke, kita masuk contoh yang keempat. Berapa banyak permutasi dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H yang memuat string ABC ya? Yang memuat string ABC. Perhatikan di sini ABC menjadi satu hal yang difokuskan gitu ya. Jadi mereka harus selalu termuat. Berarti di sini ABC itu kita buat sebagai satu kesatuan ya. Nah, kemudian masih ada ABC, berarti di sini D, kemudian di sini E, di sini F, di sini G, di sini ada H. Berarti banyaknya permutasi itu di sini setelah ABC kita anggap sebagai satu tadi, satu kesatuan, berarti D itu yang kedua, E 3, sini 4, 5, 6 ya. Berarti ada 6 elemen gitu ya yang bisa kita susun. Berarti apa? Itu ada permutasi 6 dari 6 atau 6 faktorial yang tidak lain adalah 720. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk konsep permutasi ya. Sekarang coba kita lanjutkan ke kombinasi. Nah, kita perhatikan apa bedanya kombinasi dengan permutasi. Kombinasi dari sebuah himpunan dengan objek yang berbeda itu adalah sebuah susunan tak terurut dari objek-objek tersebut. Ya, jadi bedanya kalau permutasi tadi susunan atau urutan itu diperhatikan gitu ya. Tapi kalau kombinasi itu urutan tidak diperhatikan. Kombinasi R itu adalah susunan tak terurut R objek dari sebuah himpunan yang terdiri dari N objek yang berbeda. Oke, itu kombinasi. Nah, ini sebagai contohnya. Misalkan ada himpunan S gitu ya, yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, di sini susunan tak terurut 3, 2, 1 itu adalah kombinasi 3 dari S ya. Nah, kemudian 1, 2, 3 itu juga kombinasi 3 dari S, di mana 3, 2, 1 itu dianggap sama dengan 1, 2, 3. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan urutan gitu ya. Kemudian di sini misalkan S itu himpunan dengan anggota A, B, C, D gitu ya. Nah, di sini kombinasi 2 dari S itu adalah susunan huruf AB, AC, AD, BC, BD, CD. Hanya itu. Kenapa BA tidak masuk? Karena BA sudah dianggap sama dengan AB. Kemudian CA tidak masuk, kenapa? CA dianggap sama dengan AC. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk notasi dari kombinasi itu sendiri gitu ya. Jadi kombinasi R dari N objek yang berbeda itu dinotasikan dengan CN, R bisa, kemudian NCR itu juga ada, kemudian dikurung seperti ini juga bisa ya, dimana nanti pada pembahasan kita berikutnya setelah pertemuan ketiga ini nanti kita akan menggunakan kombinasi dengan bentuk yang belakang ini ya. Tapi harapan saya tetap memahami bahwa itu adalah konsep kombinasi gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini sama halnya dengan permutasi tadi, bahwasanya rumus gitu ya, rumus yang selama ini sudah kita kenal itu sebenarnya diturunkan dari teorema ataupun akibat gitu ya.
Di sini untuk kombinasi itu ternyata diperoleh dari satu teorema, di mana bentuknya seperti ini ya. Jadi banyaknya kombinasi R dari himpunan dengan N elemen, di mana N ini adalah bilangan bulat positif dan R ini adalah bilangan bulat yang lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan N. Nah, kombinasi R dari N itu tidak lain adalah N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan dengan N min R faktorial. Nah, kombinasi sendiri sebenarnya itu diperoleh dari permutasi gitu ya, diturunkan dari definisi permutasi atau formula permutasi. Jadi banyaknya permutasi R dari himpunan N elemen yang biasa kita notasikan dengan P, N, R itu ya, itu kan sebenarnya kita bisa memperoleh dengan membentuk kombinasi R dari himpunan tersebut. Ya kan, dimana kombinasi itu bisa kita cari dengan bentuk seperti ini C, N, R. Kemudian setelah kita dapatkan kombinasinya, baru kita mengurutkan gitu kan ya. Kita mengurutkan elemen-elemen yang diperoleh dari hasil kombinasi tadi. Di mana cara mengurutkan elemen pada masing-masing kombinasi R itu bisa kita lakukan dengan sebanyak P, R, R cara. Atau kita bisa menuliskan bahwasanya permutasi R dari N itu sama dengan kombinasi R dari N dikalikan dengan permutasi R dari R. Atau kalau kita mau mencari kombinasi R dari N itu tidak lain adalah permutasi R dari N dibagi dengan permutasi R dari R. Permutasi R dari N itu kita tuliskan dengan bentuk N faktorial dibagi N min R faktorial, kemudian dibagi dengan permutasi R dari R itu adalah R faktorial dibagi R min R faktorial. Nah, di sini R min R faktorial ya, yang ini kan sebenarnya 0 faktorial, di mana nilainya adalah 1 ya. Nah, yang ini nilainya adalah 1. Berarti hasilnya N faktorial dibagi dengan R faktorial kali N min R faktorial. Jadi sampai di sini dia sudah terbukti. Jadi seperti itu asal mula dari rumus yang kita gunakan untuk menentukan suatu kombinasi gitu ya. Oke, di sini coba kita lihat ya teman-teman. Misalkan kita diminta untuk menentukan banyaknya cara memilih 5 kartu dari 52 gitu ya. Kemudian kita juga diminta memilih 47 kartu dari 52 kartu. Kira-kira caranya ada berapa gitu ya. Ketika kita memilih 5 kartu gitu ya. Kita memilih 5 kartu ini dari 52 itu bisa kita cari dengan yang ini tadi ya. Kombinasi 5 dari 52. Kenapa? Karena dalam memilih kartu kita tidak memperhatikan urutan. Jadi kita bisa menggunakan kombinasi. Kombinasi 5 dari 52 yaitu 52 faktorial dibagi 5 faktorial per 5 faktorial kali 47 faktorial. Selanjutnya yang kedua, berapa banyak cara memilih 47 kartu dari 52 kartu? Berarti itu adalah kombinasi 47 dari 52. Yang tidak lain adalah 52 faktorial dibagi dengan 5 faktorial kali 47 faktorial. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dua bentuk ini dia sama, ya. Nah, berarti kita bisa memperoleh kombinasi 5 dari 52 itu sama dengan kombinasi 47 dari 52. Nah, ini ada catatan, ini adalah kasus khusus gitu ya untuk kombinasi R pada himpunan dengan N elemen yang selanjutnya akan dijabarkan pada akibat 2. Nah, kira-kira seperti apa bentuknya? Nah, di sini. Jadi, misalkan N dan R itu bilangan bulat tak negatif gitu ya, dengan R-nya kurang dari sama dengan N. Maka kombinasi R dari N itu sama dengan kombinasi N min R dari N. Kita manfaatkan teorema 2 ya. Kita manfaatkan teorema 2. Yaitu kombinasi R dari N itu bisa kita tuliskan dalam bentuk N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Nah, selanjutnya kita lihat yang di sebelah kanan. Kombinasi N min R dari N itu tidak lain adalah N faktorial dibagi N min R faktorial kali N min R faktorial. Nah, kemudian yang di sebelah sini, ini kan kalau kita jabarkan N-nya habis ya, berarti sisa R faktorial, yaitu N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial. Nah, kalau teman-teman lihat, dua bentuk ini kan sebenarnya sama ya, atau saya bisa menuliskan ini sama dengan kombinasi R dari N. Oke, berarti sampai di sini dia terbukti. Oke, nah di sini ada contoh
untuk kasus kombinasi gitu ya, ada berapa banyak cara memilih 5 orang pemain dari 10 anggota tim tenis untuk bertanding mewakili sekolah. Nah, di sini cara yang bisa kita gunakan adalah kombinasi 5 dari 10 ya. Berarti tinggal eksekusi aja 10 faktorial dibagi 5 faktorial kali 5 faktorial. Yang tidak lain nilainya adalah 252. Karena pada dasarnya di sini dia tidak memperhatikan urutan gitu ya. Kemudian untuk kasus berikutnya, dari 5 orang pria dan 4 orang wanita dipilih 6 orang untuk suatu panitia, di mana 4 orang diantaranya harus pria. Berapa banyak cara pemilihan yang dapat dilakukan gitu ya. Nah, berarti di sini kita lihat prianya, kemudian juga kita lihat wanitanya gitu ya. Ketika prianya itu ada 4, kita butuh 6 orang, berarti 2 itu berarti sisa 2 yang bisa ditempati oleh wanita gitu ya. Nah, ini yang di depan itu berarti kombinasi 4 dari 5 itu untuk memenuhi syarat ini, 4 orang diantaranya harus pria, kemudian ketika 4-nya sudah pria berarti 2 wanita gitu ya. Berarti kombinasi 2 dari 4 ini untuk menentukan wanitanya. Berarti 5 faktorial dibagi 4 faktorial kali 1 faktorial. Kemudian kombinasi 2 dari 4-nya adalah 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Yang ini hasilnya adalah 5, yang belakang ini hasilnya adalah 6. Jadi nilainya tidak lain adalah 350. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk contoh kasus dari kombinasi ya. Oke, untuk materi permutasi dan kombinasinya sampai di sini. Silahkan teman-teman pelajari dan dalami betul-betul gitu ya, karena pada dasarnya penerapan dari kasus permutasi dan kombinasi ini cukup banyak dan cukup luas gitu ya. Jadi semoga yang sedikit kita bahas ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.